Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Hanif dari Prodi Biologi dengan NIM 11. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Islam dan Evolusi karya Soaib Ahmad Malik. Yang pertama itu ada identitas buku, penulisnya yaitu Soaib Ahmad Malik, penerbit yaitu Ren Islam, dimensi 15 kali 23 cm, halaman 516, beratnya 500 gram, covernya yaitu soft cover, harganya 122.000 belum termasuk ongkos kirim. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan evolusi melalui perspektif teologi Asy'ariyah dan hermeneutika Al-Ghazali. Soaib Ahmad Malik berupaya menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Asy'ariyah dapat digunakan untuk mendamaikan Islam dengan teori evolusi Neo-Darwin, sambil mempertimbangkan tantangan teologis yang muncul. Yang selanjutnya, pada bab 1 yaitu mengatur konteks. Pada bagian satu ini membangun dasar diskusi tentang evolusi dari perspektif ilmiah dan bagaimana berbagai tradisi agama, terutama Kristen, dalam menanggapinya. Kemudian dalam bab pertama ini penulis menjelaskan teori evolusi secara rinci, termasuk bukti ilmiah yang mendukungnya, serta membantah kesalahpahaman seperti anggapan bahwa evolusi hanya teori. Pada bab kedua ini membahas tanggapan Kristen terhadap evolusi seperti kreasionisme bumi muda, desain cerdas, dan evolusi teistik untuk memberikan konteks perbandingan Islam. Pada bab selanjutnya yaitu bab 2, perspektif Islam tentang evolusi, yang mana bagian ini memfokuskan pada tanggapan Islam terhadap evolusi. Bab ketiga ini menelusuri ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan, memberikan landasan untuk memahami narasi tradisional Islam tentang penciptaan manusia. Kemudian pada bab keempat memetakan spektrum pandangan Muslim terhadap evolusi, mulai dari kreasionisme hingga penerimaan penuh evolusi dengan beberapa pengecualian seperti penciptaan Adam secara mukjizat. Kemudian pada bab 5 ini yaitu mengkritik klaim bahwa evolusi telah dibahas dalam teks-teks Islam klasik, menyoroti kesalahan interpretasi yang sering muncul. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pertimbangan metafisik. Pada bagian ini membahas dimensi metafisik, evolusi dari sudut pandang Al-Ghazali dan teologi Asy'ariyah. Pada bagian ini, khususnya pada bab ke-6, itu menjelaskan bagaimana kerangka metafisik Al-Ghazali seperti atomisme dan kontingensi dapat mendukung evolusi, termasuk proses yang tampak acak dan tidak efisien. Pada bab ke-7 ini membahas teori desain cerdas, menekankan bahwa dalam perspektif Asy'ariyah, desain tidak menentukan keimanan, karena segala sesuatu adalah hasil kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu mengeksplorasi moralitas dalam teks evolusi, mengaitkan moralitas dengan perintah Tuhan daripada sifat bawaan manusia, sehingga tetap kompatibel dengan teori evolusi. Yang selanjutnya, pada bagian ini, bagian terakhir mengeksplorasi pendekatan hermeneutika Al-Ghazali terhadap kitab suci. Bab ke-9 menjelaskan bagaimana Al-Ghazali membedakan interpretasi literal dan metaforis, menunjukkan bahwa kitab suci dapat didekati dengan cara yang mendukung kompatibilitas dengan sains modern. Bab ke-10 ini mengevaluasi penggunaan kitab suci untuk mendukung atau menolak evolusi. Penulis menyimpulkan bahwa penciptaan Adam secara mukjizat adalah elemen yang sulit dielokkan, tetapi aspek-aspek lain dari evolusi tetap kompatibel dengan kerangka hermeneutika Al-Ghazali. Nah, selanjutnya ini ada kekuatan atau kelebihan buku.
Yaitu yang pertama, pendekatan komprehensif, yaitu menggabungkan teologi Islam Asy'ariyah dengan sains modern, yaitu evolusi. Kedua, fokus pada Al-Ghazali, yaitu menggunakan figur teologis yang dihormati sebagai landasan argumen. Yang ketiga, yaitu struktur sistematis, yaitu membahas evolusi secara bertahap dari perspektif ilmiah, teologis, dan hermeneutik. Kemudian yang keempat, yaitu relevansi kontemporer, yaitu menjawab tantangan Muslim modern dalam mendamaikan agama dan sains. Kemudian yang terakhir, ada analisis mendalam, yaitu menyoroti isu metafisika, naturalisme, dan hermeneutika dalam evolusi. Nah, yang selanjutnya ini ada kelemahan buku. Yang pertama, terbatas pada Asy'ariyah, yaitu mengabaikan pandangan teologis Islam lainnya. Kemudian, yang kedua, itu terbatas pada yang kedua kekurangannya penekanan pada perspektif historis. Atau buku ini tidak secara mendalam membahas bagaimana pemikiran Al-Ghazali mungkin dipengaruhi oleh konteks historisnya atau bagaimana pendekatannya dapat diterapkan pada isu-isu kontemporer di luar evolusi. Kemudian yang ketiga ini, keterbatasan pada pembahasan sains modern, yaitu meskipun membahas evolusi dengan baik, buku ini tidak banyak mengeksplorasi implikasi teori evolusi dalam bidang sains lain, seperti genetika atau paleontologi, yang bisa memperkuat argumennya. Kemudian yang keempat itu, pendekatan non-kritis terhadap Al-Ghazali, yaitu meski Malik mengadopsi ide-ide Al-Ghazali, ia tidak cukup kritis terhadap kemungkinan keterbatasan atau masalah dalam kerangka metafisik dan hermeneutika Al-Ghazali. Kemudian yang terakhir itu keterbatasan audiens. Keterbatasan audiens ini yaitu meskipun ditunjukkan untuk pembaca muslim, buku ini mungkin terlalu teknis bagi sebagian besar muslim awam dan terlalu khusus untuk pembaca akademik non-muslim. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kesimpulan dari buku ini. Islam dan evolusi adalah kontribusi yang signifikan dalam wacana Islam dan sains. Buku ini memberikan landasan teologis dan filosofis yang mendalam untuk mendamaikan Islam dengan teori evolusi, terutama melalui lensa Al-Ghazali dan Asy'ariyah. Soaib Ahmad Malik berhasil menunjukkan bahwa evolusi meskipun kontroversial dapat diterima dalam Islam dengan kualifikasi tertentu, terutama terkait penciptaan Adam secara mukjizat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya